Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratna Ayu, peserta orientasi ASN PPPK Kabupaten Cirebon, Unit Kerja SD Negeri 3 Ciuya, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon. Angkatan 4 tahun 2025. Saya akan memaparkan laporan orientasi rencana aksi perubahan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa profesi aparatur sipil negara ASN terdiri dari pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan keterampilan literasi. Kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, menerapkan pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa kepedulian peserta didik terhadap lingkungan sekolah. Waktu dan tempat. Kegiatan orientasi PPPK dilaksanakan dari tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025. Kegiatan ini dilakukan secara sinkronus menggunakan Zoom Meeting maupun Google Meet dan asinkronus pada LMS Ilmu yang bertempat di SD Negeri 3 Ciuya. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Misinya, Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misinya yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis. Dan yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman. Visi misi SD Negeri 3 Ciuya. Visi: membentuk manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, berkarakter takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdaya saing tinggi dalam kemajuan iptek. Misi 1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Membimbing siswa untuk melaksanakan ajaran agama di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. 3. Menumbuh kembangkan semangat keunggulan untuk meraih prestasi secara intensif pada seluruh warga sekolah, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. 4. Memfasilitasi peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah. SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dimulai dari Bupati, kemudian Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan, kemudian asisten administrasi. STOK OPD Unit Kerja. Yang pertama, struktur organisasi Dinas Pendidikan. Ada Kepala Dinas, Sekretariat yang mencakup subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan dan aset, subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Kemudian ada kelompok jabatan fungsional. Ada bidang pendidikan SD, bidang pendidikan SMP, bidang pendidikan anak usia dini, dan bidang pendidikan non-formal. Kemudian yang kedua ada struktur organisasi SD Negeri 3 Ciuya, mulai dari kepala
sekolah, komite sekolah, unit perpustakaan, bendahara. SD Negeri 3 Ciuya memiliki 7 rombel kelas. Ada kelas 1A, kelas 1B, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kemudian ada guru mata pelajaran PAI, guru mata pelajaran PJOK, dan penjaga. Rencana hasil kerja. Yang pertama, pembiasaan literasi. Tujuan kinerjanya meningkatkan kemampuan membaca. Indikator pencapaiannya meningkatkan minat baca peserta didik pada buku cerita dan kemampuan menulis cerita pendek. Waktu perolehan mulai dari bulan April sampai bulan Desember 2025. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Tujuan kinerjanya meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Indikator pencapaiannya, penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Waktu perolehan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026. Yang ketiga, menerapkan pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tujuan kinerjanya membantu karakter peserta didik yang berbudi luhur. Indikator pencapaian, peserta didik mampu bertutur kata yang baik, saling bersapa dengan kata yang baik, mengucapkan 4 kata ajaib, maaf, permisi, tolong, dan terima kasih. Waktu perolehan dari bulan Januari sampai bulan Desember 2027. Yang keempat, penerapan pembiasaan ramah lingkungan. Tujuan kinerja menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan. Indikator pencapaian, peserta didik diharapkan membawa tempat makan dan membawa tumbler botol minum sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Waktu perolehan dari mulai Januari sampai bulan Desember 2028. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kegiatan orientasi ASN PPPK diharapkan ASN PPPK memiliki perencanaan aksi kerja sebagai perwujudan perubahan program sekolah yang memberikan dampak positif serta menjadikan aparatur sipil negara yang berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri 3 Ciuya. Sarannya, 1. Bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. 2. Bagi kepala sekolah, kedepannya dapat melakukan bimbingan dan arahan pada PPPK agar bekerja dengan maksimal. 3. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung PPPK agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan. 4. Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja PPPK. Demikian pemaparan rencana aksi perubahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.